Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun mangga, daun salam. Karena di Kalsel jadi jangan cakep bungas. Daun mangga, daun salam. Habis dipetik dari kebunnya Pak Ilyas. Saya akan mengucapkan salam. Tolong jawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan, wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang ulun hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapin beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Ketua Komite, kemudian guru-guru, kepala sekolah dan dewan guru, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang, Tuhan yang Maha Kuasa yang kuasanya tiada tara, yang sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Dan hidup itu setidak-tidaknya pada saat ini kita gunakan untuk sesuatu yang mudah-mudahan bernilai ibadah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, sebelum lanjut ulun pantun pulang sebuteng. Jangan lupa bungas lah. Makanan wan haruan iwaknya. Bungas. Haruan dimakan wan cacapan. Perpisahan bukan akhir segalanya, tapi bagian dari proses kehidupan. Anak-anakku, ulun Dr. Milhan, orang tua dari Ismi Rahma Handayati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan luar biasa buat seluruh dewan guru, kepala sekolah, dewan guru, dan seluruh orang tua murid yang telah membantu anak-anak kami semua atas kerjasamanya yang luar biasa, sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikan 3 tahun lamanya. Sebuah proses dari kehidupan anak-anak kita untuk maju dan terus ke perjuangan yang lebih tinggi berikutnya. Anak-anakku, ada sebuah cerita. Seorang musafir suatu ketika pernah kehabisan bekal. Kemudian dia berteduh dan mengetuk sebuah rumah di tengah padang pasir yang luas dan tandus. Kemudian musafir ini tampaknya tidak menemukan orang di dalam rumah itu. Tetapi ketika dia mengucapkan salam, ternyata ada yang menyahut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang di dalam. Siapa antum? Saya seorang musafir yang ingin berteduh. Saya seorang musafir yang kebetulan juga kehabisan bekal. Dan tampaknya pemilik rumah ini adalah seorang yang buta, seorang yang lumpuh tangan dan kakinya. Rupanya dengan makanan ala kadarnya sang tuan rumah menyilangkan untuk makan. Sang musafir tamu ini pun heran. Di tengah kekurangan sang yang punya rumah, di tengah buta, lumpuh, mampu menyuruh orang lain untuk mempersilahkan apa yang ada di rumahnya, padahal dia sendiri sangat kekurangan. Wahai bapak, kata sang musafir, apakah makanan yang ada di rumah ini cukup? Makan aja, kata yang punya rumah. Sebab apa yang ada di rumah saya ini bisa dinikmati oleh siapapun, katanya, walaupun di tengah kekurangan. Apakah bapak merasa tidak akan kehabisan bekal untuk nantinya, untuk makan-makan selanjutnya? Tidak, katanya, karena Allah yang akan menjamin. Kemudian orang tua ini pun, sang musafir ini makan sekedarnya, dan dia heran kenapa tidak ada yang menunggu. Dan ternyata anaknya yang lumpuh dan buta ini ternyata baru saja meninggal. Dan akhirnya sang musafir tergugah hatinya untuk maharagu, jika bahasa kita tuh, orang tua ini tadi. Apa yang orang tua ini bilang, bahwa saya tidak, istilahnya, saya menikmati kehidupan ini, tidak ingin, saya bersyukur dengan apa yang ada. Sang musafir ini berpikir bahwa saya aja kekurangan sedikit, dia saja mengeluh. Sementara ada orang lain yang jauh lebih kekurangan, dia bersyukur. Apa hikmah dari cerita ini? Bahwa anak-anakku, di dalam kehidupan ini, apapun kekurangan kita, apapun yang ada pada kita, syukuri. Dan insya Allah, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi. Bahwa jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Jikalau kita kufur, bahwa ajab Allah sangat pedih. Karena itu anak-anakku, teruslah berjuang, terus melanjutkan sekolah, terus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang setinggi-tingginya. Karena seperti firman Allah tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Teruslah anak-anakku berjuang walaupun penuh rintangan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan dan gangguan, walaupun misalnya
anak-anakku orang tuanya sederhana atau tidak mampu, tapi terus berusaha, insya Allah ada jalan. Beasiswa ada, sampai kuliah pun ada ya. Jadi jangan pernah rasa minder, rasa putus asa. Dan sebuah ayat tadi yang juga saya bacakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita semua ini khawatir, ini buat kita orang tua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita semua ini khawatir jikalau meninggalkan generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita, generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah agamanya. Bagaimana mengatasi ini? Ya termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk di dalam kehidupan berprovinsi ini, berkabupaten ini. Bagaimana agar kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan qawlan sadida, berkata jujur, bersikap jujur. Padahal jujur kan bukan juga bagian dari takwa, tetapi Allah menyebutnya tersendiri. Jadi kejujuran itu sangat penting, termasuk di sekolahan ya. Kamunya kada bisa menjawab, meneron ada jujur. Jadi itu susah kita untuk menjadi generasi yang kuat. Jadi kalau di sekolah ya anak-anak jangan sampai meneron, menyontek ya. Kalau dalam bekerja jangan sampai tidak jujur dalam bekerja, berdagang juga jangan sampai tidak jujur. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah akan membentuk generasi yang kuat, generasi ilmu yang kuat, generasi yang pintar, generasi yang ekonominya kuat, generasi yang kaya, generasi yang agamanya kuat, generasi yang alim. Ayattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berkata jujur, berbuat jujur. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada guru-guru jikalau anak-anak kami banyak yang meninggalkan luka di hati Bapak Ibu guru. Barangkali mereka nakal, barangkali mereka malas, barangkali rajak membolos. Ya Allah, Bapak ulun pernah juga SMP Bano koler dia, Bano masuk pas istirahat tuh, Bano enak-enak dulu aja. Kita minum dulu aja buatnya di warung. Dulu kami di SMP 2 tuh, di belakang tuh ada warung, di belakang tuh bila Bano ada juga kawanan, kayaknya gini masuk jar. Dan dia pada guru, jadi mohon maaf kalau ada anak-anak kami yang nakal, anak-anak kami yang mungkin membuat sedih Bapak Ibu guru, anak-anak kami yang membuat luka di hati Bapak Ibu guru sekalian. Kalau pedang melukai tubuh, memastikan ada harapan sembuh. Tapi kalau perbuatan anak-anak kami melukai hati, mudah-mudahan Bapak guru, Ibu guru dapat memaafi. Sebelum ulun akhiri, ada sebuah pantun lagi. Bungas lah. Bidawang bioko ada di Susungayan.
sungai surut banyak mandian. Sukses selalu untuk anak-anakku yang meninggalkan, sehat dan bahagia untuk semua yang ditinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.